The first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Without a dream in my heart, without a love of my own, blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita ini di BBC London, Bandung. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. PKI adalah buatan Jepang, sementara itu kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu kita sepakat, ini bukan hadiah kemerdekaan dari Jepang, dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus kita proklamasikan. Maka dari itu, kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus perhubungan dengan Jepang segera. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Pikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu silakan. Begini Bung, kami mendengar berita Jepang telah menyerah pada sekutu dari BBC London di Bandung. Oleh karena itu, kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat dan semuanya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Kita sama-sama memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI belum ada yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam memproklamasikan? Kita bisa kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan. Sedangkan Jepang sudah kalah dalam. Kita seperti ini tak akan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian beritahukan itu? Apa tindakan kalian terhadap kaum wanita dan kaum anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan?
Coba kalian bayangkan bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kaki kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berhenti sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus membicarakan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi para sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat dari golongan muda? Apa tidak kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikirannya masih pendek. Kita harus mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Bung Karno untuk mengikuti kami menuju tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Ya, sebaiknya juga Ibu Fatmawati ikut demi keamanannya. Baiklah, kami ikut. Tunggu kami untuk berkemas-kemas. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat pengasingan apa? Tenang, Bung Karno sudah di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Katakanlah di mana keberadaan mereka, dan aku juga akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta. Dan aku pula akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok selambat-lambatnya pukul jam 12 siang. Baiklah. Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda? Baik, Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua dan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Kenapa begitu? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih Laksamana. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, saya ambilkan.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah itu semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah membicarakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan lakukan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Ya, bukannya kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dengan sederhana. Yang penting kita dan ibu. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Baik, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kesatuan bangsa ini. Laksanakan. Siap, laksanakan. Latif, Suhud. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.